من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ulama yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya duduk di sini bukanlah Ustadzuna Dr. Safi Riza Basalamah Allah Ta'ala, tapi saya adalah orang tua yang dimohon untuk mendampingi beliau. Jadi nanti yang menyampaikan tausiah Ustadzuna Dr. Safi Al-Dawar yang ini insya Allah sudah maklum untuk kita semua. Dan insya Allah kami sebagai orang tua akan menimba ilmu sesuai dengan keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya kita wajib menuntut ilmu. Para ahli hadis mengatakan riwayatul akabir an-sabair. Orang tua hendaknya menuntut ilmu dari yang masih muda umurnya tapi sudah banyak ilmunya. Barangkali ini sebagai mukadimah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada Ustadzuna Fadil yang betul Safi Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, khususnya Ustadzuna Ustadz Aun dan Ustadz Mubarak bin Muallim serta seluruh asatidah yang ada di sini. Yang saya hormati para keluarga ashabul hajah, baik dari keluarga mempelai lelaki ataupun dari mempelai perempuan. Dan yang saya hormati serta saya sayangi semua yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dia yang menciptakan dan Dia yang menyempurnakan ciptaannya. Kita bisa hadir di tempat ini dengan wujud dan rupa seperti ini, itu dikarenakan Allah yang menciptakan kita. Maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali hanya Dia semata. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat-Mu, semoga salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Saya ini grogi mau ceramah sini. Soalnya didampingin sama Ustadz Aun. Kalau beliau ngomong ini belajarnya yang besar kepada yang kecil, salah sebenarnya. Ini perhatian yang besar kepada yang kecil supaya nggak salah. Jadi kita kalau ngomong ada beliau kan enak, kalau salah, nah salah gitu kan. Harapannya saya seperti itu dengan adanya Ustadz di sini, mudah-mudahan bisa meluruskan saya ngomong. Terus terang saya sampai hilang semua apa yang mau disampaikan. Saya berusaha menyusun kembali. Tapi sebelumnya ana izin minum dulu Ustaz. Betapa indahnya sebuah pernikahan. Kita bisa bayangin indahnya pernikahan itu bisa mengumpulkan orang-orang Maros ke Gresik. Yang jauh Allah dekatkan. Dan betapa buruknya perceraian itu.
Kita waktu nikah semua diundang. Tapi ketika perceraian tidak ada yang diundang. Pemberitahuan pun tidak ada. Di situ kita mengetahui bahwa kenapa kita mengumumkan sebuah pernikahan. Kita undang orang-orang untuk datang, untuk bersama-sama mendoakan. Karena harapan dari pernikahan adalah sangat besar sekali. Harapan dari pernikahan bagaimana negeri ini bisa menjadi negeri yang makmur dan sentosa. Itu awalnya dari pernikahan. Kita bisa bayangin Indonesia yang besar ini berasal dari provinsi-provinsi. Provinsi itu berasal dari kota-kota dan kabupaten-kabupaten. Kabupaten itu berasal dari kecamatan-kecamatan, kemudian nanti ke kelurahan, desa, RW, RT, dan akan sampai ke rumah kita. Jadi negeri ini pada hakikatnya berasal dari butiran-butiran keluarga, butiran-butiran orang yang menjalin tali pernikahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala berbincang tentang pernikahan, Allah berbincang tentang kebesarannya. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan semua tanda-tanda itu besar, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan kalian sendiri. Kenapa? Untuk apa seorang menikah? Litaskunu ilaiha, agar dia mendapatkan sakinah, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kedamaian. Sebagian orang memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang jangan ditanya berapa jumlahnya, tapi dia nggak bahagia, nggak tenang hidupnya. Allah jadikan ketenangan itu di istri, di keluarga kita. Litaskunu ilaiha, sakinah. Masalah cinta urusan Allah Jalla Jalaluhu. Yang penting kita jalanin syariatnya. Kita ikutin, cari istri yang soleha, cari istri yang baik agamanya, yang penyayang, yang subur. Begitu pula pihak dari keluarga perempuan mencari menantu yang soleh, yang akhlaknya baik. Cinta nanti. Karena terus terang, kadangkala ada orang menjalin cinta dan kasih sayang sebelum pernikahan, maka akan berakhir dengan murka Allah Jalla Jalaluhu kepada mereka. Menjalin cinta dan kasih sayang sebelum diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemarin waktu saya ke Purworejo, subhanallah, itu yang punya rumah cerita. Dia cerita, Ustaz, saya punya keponakan menikah, dia tuh pacaran kalau nggak salah 5 tahun. Menikah 5 hari cerai. 5 hari. Ustaz, besannya belum pulang. Kita nih masih ada di rumah situ, Ustaz. Belum pulang, cerai, Ustaz. Kok bisa seperti itu? Karena itu cinta yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Setelah pernikahan baru jadi halal tuh istri kita. Suami kita jadi halal, pegang tangannya halal, berduaan sama dia, mau naik motor bareng, mau kemana berduaan halal, dan Allah ridhoi. Maka Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia sang pencipta, Rabbus samawati wal ard. Dia yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidak untuk semua manusia. Untuk orang yang mau menggunakan pikirannya, yang mau menggunakan hatinya untuk merenungkan kejadian itu, subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, khususnya mempelai lelaki Novaldi. Iya, Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan mempelai wanita yang bernama Dewi Siti siapa? Lestari, Masya Allah.
Mudah-mudahan keduanya ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini bukan hanya untuk keduanya, tapi untuk yang menyampaikan dan untuk semua yang sudah menikah. Karena banyak dari rumah tangga yang sudah kosong dari cinta dan kasih sayang. Banyak rumah tangga yang sudah sampai ke titik pertahanan terakhir. Banyak suami istri ini udah mau pisah cuma gara-gara anak nggak bisa. Dia mengatakan, ya Allah Ustaz, kalau bukan anak udah anak tinggalin tuh istri anak. Si istri pun sama bilang, kalau bukan karena anak udah anak jauhin tuh suami kayak gitu. Itu banyak terjadi. Terus apa artinya rumah tangga yang seperti itu? Tatkala kita tidur satu rumah, kita berada di bawah satu atap, tapi yang ada hati yang saling bermusuhan. Berarti ada yang salah di dalam pernikahan kita. Ada yang kurang tepat ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk para suami ingat, istri kita itu bukan bidadari. Kadangkala ketika kita mau menikah dengan seorang wanita, bayangan kita nih semua yang indah-indah dari pernikahan. Tapi tatkala menikah, ternyata dia ketahui istrinya nggak bisa masak, istrinya kurang bisa bersolek, istrinya kurang bisa merapikan rumah, istrinya kurang bisa ngurusin anak. Dia akan mendapati kekurangan-kekurangan istrinya. Tapi apa kata Allah Jalla Jalaluhu kepada para lelaki ini, yang dia senantiasa mengaku lebih baik daripada wanita? Iya, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada kita semuanya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhun, kalau kau benci sama istrimu, subhanallah, Allah berbicara bagaimana kalau kita benci sama istri kita. Kalau cinta aman, ini bicara tentang benci. Apakah kita disuruh menceraikan istri-istri kita? Fa in karihtumuhun, enggak. Allah mengajarkan kepada kita untuk memandang lebih jauh ke depan. Enggak gampang-gampang menceraikan wanita. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu ternyata di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak sekali. Maka kekurangan istri kita jangan dipandang kekurangan. Dia tuh banyak kekurangan, sebagaimana kita banyak kekurangan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Enggak boleh itu seorang lelaki membenci kebangetan kepada istrinya yang beriman. Sama-sama mukminah nih, enggak boleh saling benci. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, pasti ada. Karena dia manusia. Kita ini manusia yang punya kekurangan. Kita berusaha untuk sempurna, tapi udah kita kurang memang diciptakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Kalau ada perilaku dari istrinya yang tidak dia sukai, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memandang kepada sisi positif dia. Bukankah ada kebaikan-kebaikan dia? Yang kalau kita lihat ya, kenapa kita datang ke rumah tuh mertua, kita melamar itu perempuan, diterima, kita nikahin, kita bawa pulang, pasti ada kelebihan di istri kita tuh. Maka jangan memandang kepada keburukan. Kalau keburukan ada, tapi jangan dipandang. Begitulah rumah tangga bisa berjalan bersama-sama. Ketika kita saling melihat kelebihan. Nih ibu-ibu dengar ini juga nih. Pernah ada seorang wanita yang ngomong sama istrinya. Ini mungkin permisalan, tapi bisa jadi kejadian nyata. Dia ngomong sama suaminya, nih wanita, "Mas, kita kan udah nikah lama nih mas.
Bagaimana kalau kita saling menyebutkan kekurangan supaya bisa memperbaiki? Ya silahkan, kata suami. Ini Mas, saya kasih kertas kosong. Mas tulis, ini kertas saya tulis. Nulis nih. Si istri masuk ke dapur ditulis semuanya. 1, 2, 3, 4 yang tidak dia sukain dari suaminya. Selesai. Setelah selesai dia datang kepada suaminya. Mas, sudah. Yuk ditukar kertasnya. Si suami ambil kertasnya istri, si istri bawa kertasnya suami ke dapur lagi. Dia baca di dapur. Si suami baca tuh, Masya Allah, ternyata kekurangan dia banyak selama ini. Seperti ini, apa yang dia tidak sukain dari suami, dia sebutin semua. Akhirnya selesai itu istrinya balik lagi. Mas, kertasnya Mas kok kosong? Nggak ada tulisannya. Apa kata suaminya? Dek, aku menerima engkau apa adanya. Apa adanya. Suami itu harus seperti itu. Jangan suka mempretelin kesalahan istrinya. Kau gitu, kau ini, kau itu. Jangan. Tugasnya kau itu apa di rumah itu? Perbaiki kesalahan itu. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Ini ayat insya Allah lelaki hampir hafal semuanya. Kalau ribut sama istrinya dipanggil istrinya. Dek, sini. Kau itu nggak tahu dengan firman Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, mulai nih jadi ustadz suaminya. Iya. Si istri tanya, Mas, artinya qawwamun itu apa sih? Kadangkala kita nih nggak tahu apa artinya qawwamun. Para ulama menjelaskan qawwamun itu menuntut seorang menjadi pemimpin itu yang pertama ar-ri'ayah. Dia harus perhatian tuh sama istrinya. Seorang suami yang tidak memberikan perhatian kepada istrinya, seorang pemimpin, seorang presiden, gubernur, bupati yang tidak perhatian sama rakyatnya nggak bakal suka. Kau pun sebagai suami pemimpin, kalau kau tidak memperhatikan istrimu, nggak bakal suka istrimu. Sampai ada istri jenderal yang ngomong sama saya ketika kita umrah haji. Dia cerita, Ustaz, kalau dari sisi materi jangan ditanya. Suami kami ini sudah memberikan segalanya kepada kami. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit, Ustaz. Kita butuh perhatian. Nah, para suami harus memperhatikan istri. Banyak di antara kita yang mungkin hampir 10 tahun hidup sama istrinya, nggak pernah ngomong sama istrinya. Ketika istrinya ngasih air, dia mengatakan kepada istrinya, jazakillah khair, syukron, makasih banyak kau sudah masakkan buat aku. Yang ada dicela makanan istrinya. Ketika tehnya kemanisan, apaan nih kemanisan? Nggak ada ngomong jazakillah khairan, makasih banyak kau sudah bikinkan ini. Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang nggak terima kasih sama manusia. Orang yang paling baik, yang paling banyak kebaikannya sama kita nih suami, istri kita. Kasih perhatian. Pagi-pagi mau berangkat kerja, baju udah disetrikain, udah siap. Sarapan udah dibikinin, teh udah siap. Anak-anaknya udah dipakein baju yang rapi mau berangkat sekolah. Suami tinggal lihat, udah siap semuanya. Oh iya, nggak ada syukron jazakallah khairan. Yang ada marah-marah. Tuh anak kok masih belum mandi? Subhanallah. Yang udah mandi kenapa kau nggak katakan syukron kepada istrimu? Betul. Qawwamuna 'alan nisa. Menuntut suami untuk memberikan perhatian kepada istri. Berikan perhatian, berikan pujian, berikan sanjungan kepada istri kita. Karena dia tuh manusia, bukan boneka. Dia memiliki hati dan jiwa yang kita harus puaskan jiwa dan hati dia dengan kata-kata yang indah. Kemudian yang kedua, al-himayah. Pemimpin dituntut untuk melindungi istrinya. Melindungi dari apa? Yang pertama, melindungi dari diri dia sendiri. Melindungi dari tangan dia.
Gak gampang-gampang dia mukul istrinya. Tuh istrimu tuh, kalau dikasih amanat sama orang tua hanya dengan mengatakan gabil tuh nikah atau tazwijah bil mahril madhkur, kau harus lindungin dia. Nah, tanggung jawab seorang suami itu berat di dunia dan di akhirat. Dan perlindungan yang paling agung, yang paling mulia yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya adalah melindungi istrinya dari api neraka. Bukan dari lapar, bukan dari perampok, bukan dari panas, bukan dari dingin, tapi dari api neraka. Yang kebanyakan suami lupa dari perlindungan yang seharusnya dia berikan. Bahkan istrinya diantarkan ke dalam neraka sama suami, dibawa menuju neraka sama suami. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya yang beriman yang dipanggil. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalian jaga diri kalian dan istri-istri kalian, keluarga kalian dari api neraka, bukan dari lapar. Banyak suami keluar negeri hanya ingin membuatkan rumah buat istrinya, cinta. Keluar negeri hanya ingin memberikan mobil buat istrinya. Tapi jarang suaminya yang keluar negeri demi menyelamatkan istrinya dari api neraka. Maka kita harus melindungi istri. Itu pemimpin, qawamun. Yang ketiga, al-islah, menuntut suami untuk memperbaiki rakyatnya. Ya namanya pemimpin, kau dijadikan pemimpin tuh karena dilihat kau memiliki kelebihan, kau bisa memperbaiki, kau bisa meluruskan. Yang bengkok kau luruskan. Tapi istri kita bengkok. Wanita tuh diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ibu-ibu jangan marah, karena memang seperti itu realitanya. Bahkan kalau seorang suami cari istri yang lurus sampai mati nggak akan dapat, nggak bakal dapat. Dia akan tetap mati membujang kalau ingin istri yang lurus. Istri semua bengkok. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Tuh, Hawa diciptakan dari siapa? Diciptakan dari Adam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil mar'a min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuknya Adam alaihissalam bengkok. Bagaimana cara memperbaikinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahabta tuqimuha kasartaha." Kalau kau mau luruskan tuh yang bengkok, patah. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fastamti' wa fihinna al-iwaj. Ya sudah, kau tetap bersenang-senang dengan istrimu, tapi kau harus tahu dia tuh ada bengkoknya. Jadi kalau kadang-kala perempuan tuh gampang marah, gampang sakit hati, perempuan itu pencemburu, perempuan itu suka sama perhiasan, itulah wanita. Jadi seorang suami harus sadar, dia perbaiki kesalahan-kesalahan istrinya dengan cara bersabar menghadapinya. Kenapa lelaki dijadikan pemimpin? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dua. Kita ini lelaki ini dijadikan pemimpin karena dua hal, karena Allah memberikan kelebihan kepada kita. Kita bisa memimpin. Hak cerai ada di tangan siapa? Hak cerai di tangan siapa jemaah? Tangan suami, tangan lelaki. Allah berikan itu karena Allah tahu dengan ciptaan lelaki ini. Kalau diberikan kepada perempuan hak cerai itu, insya Allah nggak ada yang punya istri. Itu perempuan sedikit sakit hati, umpamanya dia punya hak cerai, biasanya dia kan kalau sakit hati sama suaminya nangis gitu kan. Ketika istri punya hak cerai, hak menceraikan ya, perempuan bisa gugat cerai. Ya. Tapi hak menceraikan itu ada di tangan suami. Kalau istri bisa, dia sakit hati sama suaminya, "Mas, sudah mas kau pulang ke rumah orang tuamu. Aku sudah menceraikan engkau." Masya Allah. Sedikit sakit hati menceraikan. Suami berpikir panjang, nggak gampang-gampang dia menceraikan. Itu suami yang beneran. Allah kasih kelebihan kepada lelaki itu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan Allah kasih hak memimpin kepada suami karena suami punya kewajiban memberikan nafkah. Ibu-ibu,
Ibu-ibu dengerin. Ibu-ibu itu tidak punya kewajiban 1% pun untuk cari nafkah. Nggak punya. Wah Ustaz, ini termasuk diskriminasi kata dia. Masa perempuan nggak boleh kerja? Bukan nggak boleh kerja. Kita katakan kewajiban memberikan nafkah di dalam Islam itu 100% kewajiban suami. Mungkin kita berpikir enak banget suami seperti itu. Enggak, yang enak ibu-ibu. Yang enak itu ibu-ibu sebenarnya. Tapi sebagian wanita ini udah rusak nih. Udah rusak pemikirannya. Ia terpengaruh dengan budaya barat. Di mana di barat itu? Ana cerita. Ada seorang syekh dari Saudi sana berangkat ke tempat air terjun yang besar tuh, Niagara. Di Amerika sana ada air terjun yang besar. Dia nonton itu. Dia kepingin tahu melihat kebesaran Allah dengan pakaian gamisnya, dengan surban. Ya banyak yang nonton orang-orang barat, perempuan-perempuan, cewek-cewek di sana. Dilihat nih ada yang paling aneh nih pakaiannya. Sama cewek-cewek barat yang pakaiannya mini-mini dipanggil tuh, "You come here." Kata saya, "Hah? Iya." Tanya, "Ente dari mana?" katanya. "Dari Arab sana." "Iya, dari negeri Islam," kata dia. Masya Allah. Apa kata perempuan-perempuan itu? Kita dengar kalau perempuan-perempuan di sana itu dizolimin. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, kata dia. Oh, kata syekh ini, ente salah informasi. Loh kok bisa salah informasi? Ente salah dapat informasi. Perempuan-perempuan di tempat kita tuh, mereka adalah ratu-ratu permaisuri kita. Kita ini budaknya mereka. Lelaki di sana itu budaknya perempuan. Kita tuh kerja dari pagi sampai sore. Untuk siapa? Untuk dia. Kita dapat duit, kita bangun rumah buat dia. Kita kerja bisa beli mobil buat siapa? Buat dia. Buat anak dia. Kita di situ budaknya para perempuan. Kata dia, benar kata dia. Iya. Apa kata orang barat itu? Kata orang Amerika itu, kalau ada di sini nih, kalau ada di negeri ini lelaki yang seperti itu, aku cium kakinya. Karena di barat itu perempuan disuruh kerja juga untuk membiayai kehidupannya. Seakan-akan hidupnya masing-masing. Si istri mau beli HP, ya kok kerja, cari. Kalau dalam Islam istrinya, "Mas saya kepingin HP mas, mas kan punya duit." Siapa yang membelikan? Suaminya. Tapi di barat istrinya kepingin mobil, ya kau cari kerja sana, dapat duit, beli mobil. Subhanallah. Tapi ini dipandang oleh sebagian wanita kemunduran, bukan, itu kemuliaan. Di mana-mana wanita itu hanya menjadi objek dan bukan subjek. Dijual kebanyakan wanita. Ketika harus bekerja di depan jalan, di toko, mamanya, "Ustaz, jadi wanita nggak bekerja?" Wanita itu wajib bekerja. Wanita itu ingat, wanita itu wajib bekerja. Saya mau tanya, ibu kita yang di rumah sebagai ibu rumah tangga, bekerja apa nggak bekerja? Apa ibu kita tuh duduk-duduk di rumah dari pagi sampai sore? Nggak bakal jadi orang kita nih. Kalau ibu kita nggak kerja di rumah, kerja dia di rumah. Bahkan ibu kita itu bekerja lebih banyak pekerjaannya daripada lelaki. Wanita itu, istri itu bekerja lebih banyak daripada lelaki. Lelaki kerja 8 jam pulang. Wanita bekerja 24 jam dia bekerja. Kemudian ada orang mengatakan perempuan yang di rumah itu tidak bekerja, haram kau mengatakan itu. Bohong. Ini termasuk pembodohan kepada publik. Ketika kau katakan ibunya presiden-presiden tidak bekerja, yang hanya menjadi ibu rumah tangga, kau katakan tidak bekerja, itu satu pembodohan kepada publik. Mereka bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Mereka tidak pernah libur. 24 jam kali 30 hari sebulan. Kali 20 tahun sampai anaknya dewasa, dia bekerja terus. Bahkan ketika anaknya keluar rumahnya, ibu tidak pernah berhenti bekerja. Dia tetap bekerja. Tapi kadangkala kita berpikir bekerja itu harus yang mendatangkan uang. Kalau kita berpikir bekerja itu hanya yang mendatangkan uang, akan muncul di depan nanti
Generasi-generasi yang jadi begal, generasi-generasi yang jadi perampok, generasi-generasi yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang ibundanya, yang dia hidup besar di jalanan, mana ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Siapa yang ngurus anaknya? Ya nggak tahu, dia di rumahnya. Subhanallah. Jadi yang mengatakan wanita tidak bekerja, dia pembohong besar. Wanita bekerja di rumah. Kita lihat istri kita, dia yang membuatkan bagi anak-anak kita susu. Dia yang ngajarin anak kita alif, ba, ta, sa. Ngajarin anak kita berdiri, ngajarin anak kita ngomong. Ketika anak-anak pulang sekolah, istri kita ngajarin dia, masakin buat kita, jagain anak-anak. Apa itu bukan pekerjaan? Kau bilang itu bukan pekerjaan? Ya, itu pekerjaan, nggak dapat duit. Maka dari itu suami nih, ini yang jadi masalah. Banyak suami yang nggak benar ngasih nafkah sama istrinya. Wajib kita ngasih nafkah pada istri kita. Dia di situ ngurusin anak kita, ngurusin rumah kita. Maka kewajiban memberikan nafkah 100% itu kewajiban suami. Ustaz, kalau suaminya nggak mampu gimana? Ya, silahkan mau dibantu suaminya umpamanya. Karena ada di antara sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini bukan orang kaya, dia miskin. Istrinya pandai membuat tenunan, anyam-anyaman gitu ya. Istrinya itu kalau dapat dia jual buat makan, nggak apa-apa. Jadi perempuan bekerja selama dalam koridor yang syar'i dan memperhatikan tugas wajib dia sebagai ibu buat anak-anaknya, sebagai istri buat suaminya, maka nggak masalah. Ingat para suami, kita yang wajib mencari nafkah buat istri kita. Ini adalah ajaran Islam, memuliakan Islam. Islam memuliakan para wanita. Kemudian untuk para wanita, ingatlah, setelah ada prosesi akad nikah, seorang anak perempuan yang awalnya berkewajiban mendahulukan orang tuanya di atas semua manusia yang hidup nih, dia harus mendahulukan bapak ibundanya. Maka tatkala dia menikah, yang menjadi orang pertama yang harus dia taati adalah suaminya. Jadi ketika mertua mengatakan kepada Rivaldi, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubatak binti, kemudian Rivaldi mengatakan qabiltu, kita mengatakan qabiltu, itu ada peralihan tugas, peralihan kewenangan, peralihan kewajiban. Dengan kita mengatakan gabiltu, aku terima. Orang mengatakan, Ustaz, enak jadi anak laki. Enak gak enak? Enak gak enak? Karena tanggung jawabnya besar. Jadi anak perempuan, ya enak gak enak juga, semuanya sama kehidupannya. Cuma mertua perempuan, mertua orang anak perempuan ini harus sadar bahwa dia sudah menyerahkan putrinya kepada orang lain. Dia sudah serahkan. Dan perjanjian itu Allah sebut wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu perjanjian yang sangat besar, yang sangat berat sekali, enggak main-main perjanjian itu. Maka si suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa kau ajarin istrimu? Apa kau suruh dia sholat? Macam-macam. Itu tugasnya suami ketika sudah dialihkan kepada suami. Maka perempuan kalau ada dua perintah, bapaknya nyuruh dan suaminya nyuruh, mana yang harus ditaatin? Perintahnya siapa? Perintah suaminya. Ketika bapaknya marah, nak, kau sejak menikah kau nggak nurut sama aku? Loh, bapak kan sudah nyerahkan aku sama dia. Bapak yang nyerahkan, betul. Bapak mengatakan zawwajtu, aku mau serahkan kau. Maka seorang mertua harus sadar bahwasanya dia telah menyerahkan anaknya kepada dia. Maka jangan main-main menyerahkan putri kita kepada sembarang orang, jangan. Hasan al-Basri ketika ditanya, ada seorang yang mau menikahkan putrinya. Kata Hasan al-Basri mengatakan kepada dia, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kau kawinkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Kenapa? Kok kita disuruh mencari menantu yang bertakwa?
Kata Hasan al-Basri, in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadhlimha. Kata Hasan al-Basri, orang yang bertakwa itu kalau cinta sama istrinya, istrinya akan dihormatin. Kalau dia nggak suka sama istrinya, istrinya tidak akan dizalimi. Walaupun dia nggak suka sama istrinya, dia ingat dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh membenci, nggak boleh zalim, maka dia tidak akan menzalimi istrinya. Maka seorang wanita ketika bapaknya nyuruh, nak kau ke rumah ya, umpamanya nih, sekarang si suami mengatakan kepada istrinya, enggak, kau jangan keluar, aku butuh sama engkau. Siapa yang harus ditaatin? Ingat ibu-ibu, suaminya, dan minta maaf sama bapaknya. Pak, minta maaf Pak, suamiku ada perlu, jadi aku nggak bisa keluar. Selesai. Kemudian seorang wanita ketika menikah harus sadar bahwa suami yang akan dia hadapin itu adalah orang yang tidak ada hubungan apa-apa sama dia sebelumnya. Yang suami tidak akan cinta seperti cinta orang tua kepada dia. Yang suami tidak akan menyayangi dia seperti penyayangan orang tua kepada dia. Beda nih orang lain nih. Kalau orang tua cintanya sampai kiamat tetap akan cinta sama anak-anaknya insya Allah. Tapi suami tidak. Maka ingat para wanita, apabila ada masalah di rumah, yang insya Allah semua rumah tangga itu mengalami masalah. Karena masalah di rumah tangga itu seperti garam. Kalau nggak ada nggak enak. Kalau kebanyakan rusak. Tapi kalau garamnya pas, masya Allah. Ada masalah sedikit, ribut sedikit, terus berbaikan kayak kemanten baru lagi. Yang awalnya ribut-ribut, kemudian deket-deketan, masya Allah. Permasalahan pasti ada. Ketika ada permasalahan, ibu-ibu jangan gampang-gampang laporan ke orang tua. Suaminya mungkin ngomong agak kasar, telepon sama bapaknya, Pak, suamiku kayak gini. Si bapaknya marah, mana suamimu? Aku mau ngomong. Salah nih bapaknya juga. Ngomong bapaknya, nak itu suamimu nak, kau jaga, kau perbaiki suamimu. Insya Allah lelaki ini jamaah, walaupun dia gagah perkasa, tapi bisa tunduk sama perempuan. Kalau perempuan itu pinter ngopeni suaminya. Kita lihat singa, singa itu binatang buas. Tapi kok bisa singa itu dipanggil gini? Datang singa aja mah duduk sama kita karena kita bisa ngopeni itu singa. Jadi ibu-ibu kalau punya suami yang kasar, ya diopeni kayak ngopeni singa. Insya Allah suami yang kasar itu bisa diluruskan. Kalau tidak akan cepat terjadi perceraian. Setiap kali ada masalah, anak telepon sama orang tuanya, orang tua itu nggak tahan. Anaknya dizolimin itu nggak tahan orang tua. Bahkan dia akan ngomong, sudah bapak besok ke sana. Waduh, besok ke sana si suaminya. Kau itu aku kasih anak bukan untuk dimarah-marahin ya. Kok kau kasih anak tuh supaya dirawat, disayangin, dicintain. Nggak tahu kalau di situ ada masalah tuh wajar di rumah tangga, itu wajar, lumrah. Aneh kalau rumah tangga nggak ada masalah. Kalau satu rumah tangga nggak ada masalah, antum cepat telepon polisi. Mungkin sudah mati keduanya. Karena rumah itu sepi, nggak ada orang keluar apa, ada masalah jemaah. Seorang syekh di Jeddah dia cerita, nih ini pelajaran buat para wanita. Bagaimana dia harus kuat, tabah menghadapi permasalahan rumah tangga. Kebanyakan wanita itu dipersiapkan diri untuk menghadapi urusan dunia, tapi tidak dipersiapkan diri untuk menghadapi suaminya. Menghadapi anak-anaknya. Anak-anaknya bandel sedikit sudah gak kuat. Suaminya ngomongnya kasar sedikit udah mau pergi. Seorang syekh cerita, di kota Jeddah sana ada seorang lelaki yang lagi ribut di rumah sama istrinya. Lagi ribut, panas nih, sampai si suami angkat tangan menampar istrinya. Ingat, orang yang pernah menampar wajah istrinya taubat sama Allah Subhanahu wa taala, karena haram hukumnya menampar istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hak wanita, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wala tadribil wajha wala tuqabbih.
Kau jangan memukul wajah istrimu dan jangan menjelek-jelekkan istrimu. Nggak boleh suami, oh istriku kayak gini, kayak gitu, nggak boleh. Mukul wajahnya haram hukum. Akhirnya karena ribut biasa, suami lagi ribut, ibu-ibu makanya kalau suaminya lagi marah, istri jangan jawab. Kalau jawab, habis. Suami ini lagi panas nih, kayak ombak naik, tsunami. Bagaimanapun dahsyatnya akan berlalu. Badai pun pasti berlalu. Tinggal kita ketika suami marah, diem nih. Entar lagi turun, selesai. Tapi kalau badai itu kita hantam juga, hancur kita. Kita melarikan diri aja dari amarah itu. Ini karena ribut, dipukul istrinya, ditampar ojek, nangis. Karena perempuan itu diciptakan memang kekuatan paling dahsyat wanita itu apa? Air matanya. Dia ada apa-apa, dia teteskan air mata. Nangis nih perempuan. Lagi nangis, tahu-tahu ada yang gedor pintunya, ngetuk pintu rumah. Disebutkan pakai bel atau apa. Akhirnya datang suami. Di rumah di situ kebanyakan ada kekernya jamaah ya. Di pintu itu ada apa? Ada lubang yang bisa untuk melihat. Di keker ternyata mertuanya datang. Mertuanya datang satu keluarga besar. Masya Allah. Bingung nih suaminya. Habis sudah rumah tanggaku ini. Akhirnya ya sudah, istrinya masuk ke dalam. Si suami mempersilahkan mertuanya ya salaman untuk duduk ya ruang tamu. Istri masuk ke dalam membasuh wajahnya. Dengan wajah yang merah, dengan air mata yang menetes, dia jumpain ibunda dan bapak. Ketika dia salaman sama ibu sama bapaknya, bingung. Ibu sama bapaknya, "Nak, kenapa kau nangis, nak? Ada apa kau menangis?" Apa kata anak itu? Dia mengatakan, "Ya Ummah, subhanallah, Allah tahu aku ini rindu sama kalian," katanya. Allah kirim Abah sama Ummi ke sini sama keluarga semuanya, kata dia. Masya Allah. Si suami melihat itu, alhamdulillah, selamat nih rumah tangganya. Kalau si istri ngomong, "Ini yang mukulin anak nih Pak, nih orangnya," oh habis tuh. Akhirnya si suami keluar rumah. Dia untuk beli makan malam ya, dia keluar rumahnya. Dia beli makan malam. Sebelum sampai rumahnya dia mampir ke toko emas. Dia belikan buat istrinya sabuk dari emas seharga 10.000 real. Sekarang itu kira-kira 34 juta. Dia belikan sabuk. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, disiapkan makan malam ya. Udah mereka bersenda gurau makan malam sama mertuanya. Selesai itu pulang mereka. Nggak ada masalah. Mereka pulang. Suaminya mendatangin istrinya, minta maaf kepada istrinya. Dia katakan, "Wahai istriku, aku minta maaf atas apa yang aku lakukan kepadamu. Ini ada hadiah buat engkau," kata dia. "Nggak seberapa hadiah ini." Apa kata suaminya? Mengatakan kepada istrinya, "Anti tastahiqina ruhi." "Wahai istriku, kau berhak mendapatkan nyawaku." Begitulah seharusnya jemaah. Ketika ada masalah, istri tetap kunci. Jangan sampai masalah itu keluar lewat jendela. Jangan sampai masalah itu keluar lewat pintu. Dia yang tahu dengan suaminya. Dan dia insya Allah yang bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga. Baru kalau nanti setelah berusaha dengan sabar nggak ketemu jalan keluar, mungkin minta tolong orang. Jangan ngomong sama orang tua dulu. Orang tua biasanya kalau tahu langsung marah karena dia cinta. Dan istri yang tidak gampang-gampang memberitahukan masalahnya kepada orang tuanya adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak laporan kepada orang tuanya? Dia mengatakan, cukup bapak ibu anak membesarkan anak. Cukup abah sama umi anak menyekolahkan anak, mengeluarkan uangnya untuk anak. Masa sekarang anak udah kawin, anak kasih masalah lagi mereka? Cukup mereka. Dan kita pun tahu di rumah tangga orang tua kita ada masalah. Dan itu wajar. Maka para mertua jangan gampang-gampang ikut campur. Dan para anak putri juga jangan gampang-gampang laporan. Yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang man khairun nisa. Siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling indah?
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih ibu-ibu dengerin nih. Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang paling indah adalah yang ketika engkau memandang kepada dia, wanita itu membuat hatimu sejuk, membuat engkau gembira. Kenapa? Apa karena kecantikannya? Bisa jadi. Ada perempuan-perempuan yang memang cantik, yang enak dipandang. Tapi kecantikan wanita itu biasanya nggak bertahan lama. Biasanya ini kalau kita menikah dengan wanita yang cantik, awal-awalnya aja ngelihat itu Masya Allah, ternyata kok cantik banget deh Masya Allah ya. Setelah 1 tahun biasa. Ngelihat istrinya, apalagi istrinya sudah mulai hamil. Kau kok kayak gini sekarang ya? Udah beda. Tapi kalau bicara kecantikan fisik, dia dapat berubah. Dengan cara berlalunya tahun, yang awalnya menyenangkan hati, akhirnya tidak menyenangkan hati. Para ulama yang kedua, pendapat kedua menyatakan bahwasanya yang disebut menyenangkan hati adalah wanita yang bisa mengambil hati suaminya dengan bersolek ya. Ketika suaminya datang ke rumahnya, siapa yang bukain pintu? Istrinya dibukain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, istrinya dengan dandanannya ya, dengan parfumnya. Suami ngelihat, Masya Allah, lupa dengan semua yang di luar itu dia. Dia ngelihat istrinya. Tapi kadang-kala ada laki masuk rumahnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mana nih bini? Ternyata di dapur lagi motongin bawang. Motongin bawang. Udah datang kau, kata dia, sama pisaunya gitu. Ini istri, mungkin suaminya ingin dipotongin sama pisau itu. Jangan taruh tuh. Ketika lagi goreng-goreng, suaminya datang, matikan tuh apinya. Datengin suaminya, Bang afwan bang, anak tadi lagi masak nggak kedengeran. Bukan dengar, bang udah datang ya. Suaminya mau digoreng sama dia. Jangan tinggalin. Pakaiannya kalau suami datang siap-siap. Ibu-ibu udah tahu, suaminya pulang nih jam berapa. Oh jam sekian, udah jam segitu rumah udah selesai dengan pakaian yang rapi, bukain pintu. Jangan sampai yang membukakan pintu itu pembantu. Jangan sampai. Kadang-kala suami ini di luar ya, lagi ada masalah. Kan kata Rasulullah SAW, kalau lelaki itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, suruh kemana sama Nabi? Suruh pulang ke rumahnya. Irji ilaiha, kau jumpain istrimu. Yang ada di perempuan itu sama yang ada di istrimu sama. Gimana kalau suami datang ke rumah ya, buka pintu, ternyata pembantu yang ada. Ibu kemana? Nggak tahu ibu kemana. Waduh. Itu istri-istri yang berbahaya yang seperti itu. Maka tolong, ketika suami datang, istri sudah diutus. Kalau ingin rumah tangganya berbahagia, kalau ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh istri itu taat sama suaminya. Jangan bantah sama suami. Suaminya ngomong umpamanya, "Dek, bikinin teh ya." Nggak perlu istri bertanya, "Mas, sunnah apa wajib?" Ente sunnah apa wajib, kata dia. Lakukan sudah. Perintahnya suami itu lakukan kalau mampu. Jadi istri itu wajib taat sama suaminya selama dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Selama tidak bertentangan dengan fitrahnya. Kalau seorang suami ngomong, "Dek, itu mobil pecah bannya, tolong diganti ya." Wajib taat? Nggak wajib dia taat. Tuh udah nggak sama fitrah dia. Genteng bocor, suaminya lagi di rumah nih. "Oh, dek, netes nih. Kau pinjem tetangga sama tetangga tuh, tolong dibetulin gentengnya." Harus taat? Nggak taat yang seperti itu. Itu bukan fitrahnya dia. Masa istri suruh nganu genteng sama dia? Tapi ketika suaminya minta sesuatu yang baik, taati. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu, menjaga keluargamu. Nih wanita yang paling baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat. Ustaz, ini terakhir Ustaz ya, insyaallah. Ana lihat sudah mulai ngantuk-ngantuk. Rasul SAW pernah ditanya tentang
harta yang paling mulia. Kita ini sekarang pagi sampai sore cari harta, malam pun cari harta. Banyak perempuan cari harta, sibuk cari harta. Rasulullah SAW ditanya tentang afdalul amwal, harta yang paling mulia itu apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, qalbun syakir, hati yang bersyukur. Kalau suami istri saling bersyukur, saya bersyukur dapat engkau, kau bersyukur dapat ana, masya Allah. Hati yang mensyukuri ini benar-benar dia mendapatkan harta yang paling mulia. Yang kedua, walisanun dzakir, dan lidah yang berzikir. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih, wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Kata Rasulullah SAW, yang ketiga ini istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, yang membantu suaminya untuk beriman, bukan membantu suaminya beli mobil, bukan membantu suaminya bikin rumah, karena semua yang ada di muka bumi ini akan hancur dan sirna. Semuanya. Kita kalau jalan tuh, mau di mana aja, di kota-kota besar di Jakarta, coba bayangin nanti. Suatu saat gedung-gedung ini akan rata dengan tanah. Suatu saat mobil-mobil yang berjejeran itu akan hancur, lebur, menjadi debu. Harta-harta yang ditumpuk, bank-bank yang penuh dengan uang akan hancur dengan tanah. Di situ kita akan tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya. Maka carilah istri, ibu-ibu, jadilah istri yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Tapi yang gimana ya, Allah mengingatkan kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal yakin mbah kita sudah mati, mbah-mbah kita sudah mati, presiden pertama kita mati, kedua mati, orang-orang kaya semuanya mati. Kita masih belum tergerak untuk mencari akhirat kita. Maka carilah, dan saya nasihatkan kepada semua wanita di sini, khususnya kepada Mbak Dewi, Siti Dewi Lestari, untuk bisa membantu suaminya menegakkan keimanan di rumah tangganya, menciptakan anak-anak generasi Islam yang dapat membangkitkan kelaknya kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan cara membantu suaminya untuk urusan akhirat. Dan semua wanita yang ada di sini, hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Dan saya berterima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini, khususnya sahibul hajah Bapak Nasri dan besan semuanya, dan kepada ustaz-ustaz yang ada di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah. Dunia itu adalah kesenangan. Maka dia mengatakan, wa khairu mata'ila al-mar'atus salihah. Jadi dunia itu tidak, tapi kita bisa mengalahkan keindahannya wanita yang saleh. Kayak ibu pertama itu dari Siti Lestari, diharapkan mudah-mudahan kita menjadi wanita yang saleh. Karena wanita yang saleh dimanapun suatu berada, naik pesawat pun dibalik itu dia akan lari ke samping, walaupun tidak ada yang dia ada. Ini kebaikan bagi wanita yang saleh, ada juga hati untuk suami, insya Allah. Dimulai